Keajaiban akan datang saat kamu bersandar penuh kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda berada di titik paling lelah dalam hidup, di mana semua jalan yang Anda tempuh terasa buntu, pintu-pintu kesempatan seolah tertutup rapat, dan doa-doa yang Anda langitkan terasa hanya menggantung tanpa jawaban? Dalam kesunyian malam, mungkin hati Anda bertanya dalam diam, sampai kapan aku harus kuat? Mengapa beban ini seolah tak ada ujungnya? Ketahuilah wahai saudaraku, di saat-saat seperti itulah banyak dari kita terjebak pada insting kemanusiaan kita. Kita mencoba mengandalkan segalanya, mengandalkan kecerdasan akal, kekuatan tenaga, luasnya relasi, bahkan tumpuan air mata. Kita merasa bisa menyelesaikan semuanya sendirian, namun kita lupa pada satu sandaran yang paling kokoh, zat yang menggenggam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat melepaskan kendali. Kita sering sekali ingin mengatur segalanya. Kita ingin hasil yang sempurna sesuai rencana, ingin bahagia tanpa harus terluka, ingin berhasil tanpa pernah merasakan jatuh. Padahal hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita menggenggam ambisi, melainkan tentang seberapa ikhlas kita melepaskan dan menyerahkan. Ada sebuah rahasia besar yang jarang disadari oleh banyak orang. Keajaiban justru seringkali datang saat Anda berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mulai bersandar penuh kepada Allah. Menyerahkan segalanya kepada Allah bukan berarti Anda menyerah kalah tanpa usaha. Itu bukan tanda kelemahan mental. Justru itulah puncak kekuatan iman. Itulah momen di mana Anda mengakui bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar di atas segalanya. Keajaiban di balik kata pasrah. Ketika hati Anda mampu berkata dengan jujur, "Ya Allah, aku sudah berusaha semampuku, sekarang aku titipkan sisa urusanku padamu." Di saat itulah beban yang selama ini menekan dada perlahan-lahan luruh. Hati yang semula gelisah mulai menemukan keteduhannya. Bukan karena masalahnya langsung hilang seketika, tetapi karena Anda sadar siapa yang memegang kendali atas hidup Anda. Ketahuilah saudaraku, Allah tidak pernah lalai, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah salah dalam memberi. Terkadang Dia menunda bukan untuk menolak, tapi untuk mempersiapkan yang lebih baik. Terkadang Dia menutup satu pintu agar Anda masuk ke pintu lain yang jauh lebih luas. Namun, semua itu hanya bisa dipahami ketika hati benar-benar bersandar, bukan setengah-setengah, bukan pula sambil ragu. Bagaimana keajaiban itu hadir? Keajaiban Allah seringkali datang dengan cara yang sunyi. Ia tidak selalu disertai gemuruh langit atau tanda-tanda besar yang kasat mata. Kadang ia hadir dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba menyusup ke jiwa, dalam kekuatan untuk bertahan satu hari lagi, atau dalam solusi yang datang dari arah yang tak pernah terlintas dalam logika manusia. Semua itu bermula dari satu sikap batin, tawakal yang jujur dan total. Jika hari ini Anda lelah, jika hati penuh luka, jika doa belum terjawab, mungkin bukan karena Allah jauh. Bisa jadi Allah sedang menunggu Anda untuk benar-benar datang bersujud dan berkata, "Ya Allah, aku serahkan segalanya kepadamu." Karena saat itulah keajaiban mulai bekerja, bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak Allah yang maha segalanya. Dan kali ini saya akan berikan rahasia, 5 langkah praktis melatih tawakal. Lalu bagaimana caranya agar kita memiliki hati yang sekokoh itu? Tawakal adalah otot hati yang harus dilatih. Berikut adalah 5 langkah praktis untuk memulainya. Pertama, sempurnakan ikhtiar baru lepaskan hasil. Tawakal bukan berarti malas. Ikatlah untamu baru berserah diri. Lakukan bagian Anda sekuat tenaga, lalu biarkan Allah melakukan bagiannya yang tak terhingga. Yang kedua,
Fokus pada hari ini. Berhentilah mencemaskan hari esok yang belum tentu kita temui. Allah menjamin rezeki untuk hari ini. Fokuslah memperbaiki niat dan amal saat ini, maka masa depanmu akan dijaga olehnya. Yang ketiga, jadikan salat sebagai tombol reset. Setiap kali dada sesak, sujudlah. Titipkan bebanmu di atas sajadah. Katakan dalam sujudmu bahwa kamu rapuh dan butuh kekuatannya. Keempat, biasakan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat ini adalah proklamasi bahwa Allah cukup bagi kita. Ulangi saat ragu datang, hingga jiwamu merasa bahwa perlindungan Allah jauh lebih besar dari masalahmu. Yang kelima, belajar berprasangka baik pada takdir. Jika rencanamu gagal, percayalah Allah sedang menghindarkanmu dari keburukan. Jika belum dikabulkan, Allah tahu waktu yang lebih tepat. Hati yang ridha tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh kekecewaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, hiduplah dalam naungan tawakal. Hidup dalam naungan tawakal adalah hidup yang sederhana namun penuh makna. Tidak selalu mudah tetapi selalu terasa cukup. Tidak selalu bahagia secara duniawi tetapi selalu tenang secara batiniah. Karena di dalamnya ada keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa apapun yang Allah pilihkan itulah yang terbaik. Jangan berhenti bersandar hanya karena jalan terasa panjang. Bersandarlah kepada Allah sepenuh hatimu, karena siapa yang menjadikan Allah sebagai sandaran, ia tidak akan pernah benar-benar jatuh. Bersandar sepenuhnya, tenang selamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sajikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga ini. Ya Allah, hamba serahkan hidup, mati dan segala urusan hamba kepadamu. Cukuplah Engkau sebagai penolong hamba. Amin ya Rabbal Alamin.